Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Ede, Pak Rahmat, Pak Dodi, Pak Diki apa kabar? Baru ketemu lagi nih, lama sekali tidak bertemu, ketemu-temu dari jauh. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita Sama. bisa bertemu pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit mengenai apa atau bagaimana kita bisa sama-sama melakukan persiapan agar supaya kita bisa membawa masyarakat untuk memasuki kehidupan normal yang baru. Nah, tadi Pak Diki sudah mulai dan sudah membahas mengenai kehidupan atau normal yang baru itu yang seperti apa. Nah, ada satu hal yang ingin saya tekankan di sini, yaitu ketika sekarang ini ketika kita ingin memulai satu fase kehidupan yang baru, itu seringkali diperhadapkan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi misalnya. Padahal menurut saya itu adalah hal yang tidak perlu dipertentangkan karena semuanya itu memang terjadi bersama-sama dalam kehidupan manusia. Kita sendiri meyakini bahwa yang namanya sehat itu mesti komplit, sehat, fisik, mental, sosial, dan juga apa namanya, tidak hanya sembuh dari tidak hanya tidak sakit saja begitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai ilmu kesehatan masyarakat itu sendiri juga sudah berkembang dan kita sekarang sudah menganut versi yang ketiga bahwasanya yang namanya sehat itu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor di luar kesehatan, termasuk tentu saja ekonomi. Jadi ketika kita memikirkan kondisi ekonomi itu tidak terpisah-pisah dengan kondisi kesehatan, itu menjadi satu kesatuan. Dengan demikian kita memikirkannya secara bersama-sama dalam satu kerangka berpikir bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan secara komprehensif. Nah, ini juga tergambarkan dari SDG yang ada 17 goal itu yang kalau kita susun itu merupakan satu tujuan-tujuan yang saling berkaitan satu sama lain dan semuanya akhirnya membangun pada satu kondisi yang ingin kita capai bersama, yaitu kemuliaan dan kebahagiaan hidup, kira-kira seperti itu. Nah, dengan demikian, satu hal yang ditawarkan adalah bahwa kita semua itu, sektor apapun juga, ahli apapun juga, yang memikirkan tujuan yang ingin dicapai itu harusnya sama tujuannya. Nah, ini adalah tawaran yang diberikan oleh para ahli kesehatan masyarakat, khususnya IAKMI, bahwa yang ingin kita capai adalah kondisi rakyat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Nah, sambil kita memasuki atau kita mendiskusikan tentang apa yang disebut dengan new normal, ada juga istilah yang berkembang di kalangan masyarakat sekarang, yaitu yang disebut dengan berdamai dengan penyakit. Kami ingin mengingatkan dan kemudian ingin mengajak semua untuk memiliki persepsi yang sama. Bahwa kalau yang namanya orang berdamai itu, misalnya dua negara berdamai, itu dua negara hidup berdampingan, sama-sama eksis dan tidak saling menyerang. Artinya kalau penyakit dan manusia itu hidup berdampingan, maka keduanya tidak saling menyerang. Dalam kondisi COVID-19 ini, manusia tidak bisa melenyapkan agen penyebab dari COVID-19, tapi di sisi lain, kalau kita mau berdamai, maka kondisinya seharusnya COVID-19 itu tidak menyebabkan wabah pada kita. Artinya yang namanya perdamaian itu adalah kondisi di mana kita bisa mengendalikan penyakit. Sebagaimana kita sudah berdamai dengan banyak sekali penyakit, misalnya dengan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, kemudian dengan malaria, DBD, kita sudah melakukan banyak sekali ikhtiar, banyak sekali upaya, sehingga penyakit itu tetap ada, tetapi dia tidak menyebabkan wabah pada manusia. Inilah yang disebut dengan berdamai dengan penyakit. Jadi berdamai itu tidak hanya sekedar ya sama-sama ada, tapi kemudian kita dalam posisi yang dikalahkan oleh penyakit itu sendiri. Dengan demikian new normal itu ada beberapa aspek. Yang pertama adalah manusia dan penyakit sama-sama eksis, tetapi kita manusia itu dalam posisi bisa mengontrol penyakit. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Yang kedua, adanya standar-standar baru dalam kehidupan kita sehari-hari yang tujuannya adalah untuk mencegah kejadian penyakit. Dalam hal ini adalah COVID-19.
Nah, ada yang ingin kami tambahkan di sini, yaitu bahwa dalam kehidupan normal yang baru nanti, kita harus memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari standar yang baru tersebut. Dan nyatanya sekarang sudah kita gunakan. Pertemuan webinar ini pun sudah menggunakan teknologi yang menyebabkan kita bisa bertemu walaupun berada di tempat yang saling berjauhan. Yang berikutnya adalah bahwa new normal itu fokus pada perubahan perilaku. Ini jadi juga sudah disinggung oleh Pak Diki. Nah, ini adalah apa namanya? Kalau dibilang definisi atau pengertian yang kami tawarkan bahwa kehidupan normal yang baru atau new normal itu adalah sebuah tatanan kehidupan baru yang kali ini dipicu oleh keberadaan COVID-19 yang memungkinkan manusia untuk hidup sehat, menjalankan fungsi dan perannya sebagai makhluk sosial, dan menjadi produktif sehingga terciptalah kehidupan yang mulia dan sejahtera. Jadi mulai apa namanya, ketika kita bicara tentang new normal, maka yang kita bayangkan atau yang kita pikirkan adalah keseluruhan aspek kehidupan manusia, tidak lagi memisah-misahkan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi atau kepentingan yang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap untuk memulai kehidupan normal yang baru? Tadi Pak Diki sudah menyinggung adanya 6 kriteria ini. Kalau kita lihat satu persatu misalnya, di mana kondisi kita sekarang, transmisi misalnya, ini kita masih naik-naik ke puncak gunung, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ede ya. Jadi dari sudut pengendalian terhadap transmisi COVID-19, kelihatannya kita masih belum seperti negara lain yang kurvanya sudah membentuk gunung gitu ya, jadi sudah turun dia, kita masih naik. Kalau kita melihat angka reproductive rate itu juga masih bermain di atas 1. Ada beberapa provinsi yang sudah mulai berada di bawah 1, tapi itu juga baru terjadi dalam minggu-minggu ini. Jadi kita memang masih dalam tahap belum sepenuhnya bisa mengendalikan transmisi COVID-19 di negeri kita ini. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan sistem kesehatan kita? Sistem kesehatan kita, apakah dia cukup atau tidak cukup, kuat atau tidak kuat, tentu antara lain sangat dipengaruhi oleh beban yang harus dia panggul. Nah, beban ini sayangnya kita tidak memiliki tools yang cukup baik untuk bisa memperkirakan keseluruhan beban itu. Kalau kita melihat kejadian penyakit itu kan hanya di tipnya saja, di puncak gunung esnya saja. Sementara yang besarnya itu kita tidak punya alat yang cukup efektif untuk bisa menduga karena kita tidak melaksanakan survei serologi secara terstandar dan secara berkala begitu. Jadi kita tidak tahu. Jadi kalau kita lihat sih faktanya sekarang kita masih mengandalkan pada pelayanan-pelayanan kesehatan tambahan yang sifatnya darurat yang didukung oleh tenaga relawan. Itu berarti kita fasilitas kesehatan kita masih belum memadai dan kita perlu waspada kalau terjadi gelombang ikutan, maka kalau gelombang kedua atau ketiga itu bisa jadi merupakan beban yang berat. Juga dengan sistem surveillance kita menurut pandangan saya kita belum memiliki sistem surveillance yang cukup kuat. Kita tidak memiliki tools yang bisa melakukan pendugaan sehingga kita bisa memperkirakan tren dari prevalence COVID-19 itu sendiri. Kemudian tadi Pak Diki sudah menyebutkan ada intervensi utama yang juga masih perlu kita perbaiki di sana sini. Kita tidak memiliki tools juga untuk mengontrol pergerakan manusia di Indonesia. Juga bagaimana orang-orang di Indonesia melaksanakan prinsip social distancing dan physical distancing. Pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah memiliki cara-cara yang khusus untuk meminimalkan outbreak di tempat-tempat khusus? Ini yang tadi disebutkan sebagai institusi gitu ya. Gimana apakah kita siap untuk membuka asrama, membuka pesantren, bagaimana dengan panti asuhan, panti preda, dan seterusnya. Ini perlu sekali kita mengembangkan protokol untuk menjamin bahwa di sini tidak terjadi penularan. Juga bagaimana kita bisa mengembangkan atau memastikan bahwa tindakan preventif di tempat-tempat yang banyak dikunjungi manusia. Misalnya saja transportasi umum. Kemarin ketika kita transportasi tiba-tiba tersedia, itu maka terjadilah tumpukan orang, kerumunan orang, dan
Data juga kita menunjukkan terjadi juga peningkatan kasus, begitu ya. Kampus mau buka, sekolah mau buka, misalnya kantor, mal, pasar, hotel, restoran. Nah, ini semua membutuhkan adanya protokol yang baru dalam tanda kutip yang kemudian bisa menjamin bahwa tidak terjadi penularan. Ini suatu gambar yang menunjukkan ada 10 destinasi yang paling ramai penerbangan dari Jakarta, dan kita lihat mobilitas masyarakat itu meningkat ketika terjadi pelonggaran transportasi, dan kemudian memang terjadi peningkatan di tempat-tempat yang merupakan destinasi utama dari Jakarta itu tadi, kasusnya memang meningkat. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa mobilitas manusia memang sangat mempengaruhi kejadian penyakit. Berikutnya adalah bagaimana kemampuan kita untuk memanage imported risk dan cases, bagaimana kita melakukan upaya pencegahan di perbatasan darat, di pelabuhan laut dan pelabuhan udara, ini perlu kita perkuat tentunya. Terakhir adalah bagaimana kita mempersiapkan masyarakat, mendidik mereka, memberdayakan mereka, dan melibatkan mereka di dalam upaya ini. Nah, ini ada beberapa catatan mengenai bagaimana kita bisa menciptakan tatanan kehidupan yang baru. Pertama, kalau kita merujuk pada definisi kesehatan masyarakat, maka upaya itu harus merupakan upaya yang terorganisir dan kolektif yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat. Tentu tujuannya adalah untuk mencegah kejadian penyakit. Jadi ini prinsip pertama, fokus on health promotion and disease prevention. Kalau kita mengenal bahwa ada level-level prevention, kita bisa melakukan yang berlaku untuk seluruh masyarakat itu health promotion, kemudian ada specific protection, melakukan pencegahan yang khusus, early diagnosis, prompt treatment, sampai ke rehabilitasi. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah upaya yang harus kita lakukan terhadap mungkin 80% masyarakat, ini health promotion. Yang specific protection ke atas itu lebih sedikit masyarakatnya. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian health promotion tentu saja itu di tingkat individu maupun sampai ke public policy, itu semua harus disiapkan sehingga bisa mendukung kehidupan normal yang baru. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah harus membangun dan mendasarkan pada kekuatan diri sendiri, pada ketahanan diri sendiri. Jadi intinya atau kekuatannya adalah pada pemberdayaan masyarakat. Ada prinsip-prinsip yang harus kita lakukan sehingga kita bisa melakukan pemberdayaan pada masyarakat, khususnya terutama adalah yang berkaitan dengan people centered, right based, action oriented. Ini adalah prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang harus kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah fokus pada behavior change. Tadi juga sudah disebut oleh Pak Diki, Pak Dodi juga sudah punya penelitian mengenai hal ini. Ini adalah strategi untuk mengubah perilaku, tidak mudah karena mulai dari meningkatkan awareness, kemudian baru sampai terjadi perubahan kalau lingkungan itu mensupport. Ini ada teori yang sangat terkenal yang sering sekali dipakai dalam penelitian, bagaimana perilaku manusia itu dipengaruhi oleh faktor predisposisi, faktor pendorongnya, dan faktor pemungkinnya. Nah, ini semua variabel ini harus kita intervensi untuk bisa menghasilkan perilaku masyarakat yang kita harapkan pada masa normal baru ini, begitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian, nah ini sedikit saja bagaimana kita bisa mengubah perilaku. Mudah saja sebetulnya, fokusnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya dari penyakit itu sendiri, bagaimana dia bisa berisiko terkena, kemudian bagaimana dia memahami bahwa preventive action itu berguna bagi dirinya, lalu dia yakin bahwa dirinya mampu, dan apa barrier untuk melakukan itu yang kita atasi bersama-sama. Nah, kemudian apply teknologi. Banyak macam-macam, ini adalah e-health. E-health itu ternyata tidak hanya digunakan untuk health service, dan sekarang kita sudah mulai merasakan bagaimana kita perlu menggunakan teknologi untuk surveillance, untuk health education, ya, untuk melakukan research dan sebagainya. Ini ada banyak yang kita bisa lakukan. Ini misalnya bagaimana data collection sekarang harus menggunakan teknologi, data management, kemudian analisisnya, sampai memastikan bahwa kualitas data itu bagus. Teknologi sangat dibutuhkan dalam hal ini. Mobile health application sekarang sudah banyak dipakai dan sudah terutama pada masa ini sangat banyak kita menggunakan mobile application untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Dan kemudian yang berikutnya adalah bahwa harus dilaksanakan secara multidisiplin,
multisektor, dan teamwork begitu. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa melakukan professional collaboration, kolaborasi antar profesi, tidak hanya antar profesi kesehatan, tapi juga dengan profesi non kesehatan untuk bisa bersama-sama memberikan yang terbaik. Tidak hanya berhenti pada koordinasi, tetapi juga meningkat menjadi cooperation, dan yang paling penting adalah seharusnya kita bisa berkolaborasi. Itu adalah bentuk yang paling tinggi, pengejawantahan yang paling tinggi dari teamwork gitu. Koordinasi itu masih level yang rendah sebetulnya. Ini unsur-unsurnya dimulai dengan leadership yang bagus, communication, masing-masing tahu apa tugas dan kewajiban masing-masing, kemampuan masing-masing. Kemudian kita berfokus pada masyarakat, kita kalau ada konflik kita selesaikan, dan akhirnya tim bisa berfungsi. Ini interprofesional, antar profesi maupun antar sektor dalam hal ini. Ini sangat penting untuk mencapai yang kita inginkan. Rekomendasi bagaimana sektor kesehatan bisa mempersiapkan menuju kehidupan normal yang baru. Yang pertama tentu saja tetap bahwa wabah ini harus diatasi. Bagaimana kita bisa mengembangkan intervensi di sehulu mungkin. Mengapa? Karena wabah ini menyebabkan pengeluaran kesehatan yang sangat berat, sangat mahal, sangat tinggi. Belum lagi dampaknya terhadap performance atau status kesehatan yang lain, gara-gara menurunnya pelayanan terhadap penyakit-penyakit atau masalah kesehatan yang lain. Dan kita tentu saja tidak mau terjadi human capital loss gara-gara sakit dan meninggal. Ini contoh saja, kalau kita menghitung-hitung ternyata besar sekali, baik biaya langsung yang dikeluarkan maupun biaya sebagai human capital loss itu tadi. Kemudian ini data yang menunjukkan bagaimana selama masa pandemi ini memang terjadi penurunan aktivitas layanan kesehatan maupun aktivitas di puskesmas. Jadi sangat bisa dipahami kalau kemudian indikator kesehatan yang lainnya bisa terjadi pemburukan. Kemudian fokus yang lain tentu saja memperkuat healthcare, laboratorium maupun layanan kesehatan. Perkuatlah surveillance system karena kita akan mengikuti kriteria WHO. Dan kemudian ini paling penting juga bagaimana kita memperkuat primary healthcare. Mengapa? Karena banyak public health measures yang kekuatannya ada di primary healthcare. Community empowerment, inspeksi di tempat-tempat, misalnya di pasar, warung makan, industri rumah tangga, itu kekuatannya ada di puskesmas, di primary healthcare, contact tracing dan juga surveillance. Tentu saja kita harus menyiapkan langkah-langkah bagaimana kita bisa menuju pada new normal tadi, semuanya harus evidence based, harus berdasarkan fakta. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa mendorong diskusi yang lebih lanjut. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.